Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terutama bahagia ya, amin. Berkah, amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum energinya semua yang nonton ya. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok, beberapa bagian saja yang mungkin ada yang cocok atau mungkin tidak cocok sama sekali. Kalau kali ini nggak cocok kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Karena ini adalah general rame-rame energinya massal yang kebaca otomatis yang dominan ya, yang paling kuat. Semoga kali ini ya, video kali ini banyak yang ketarik energinya. Energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan, energi permasalahan kalian bisa terbaca di sini sehingga kalian bisa mengambil manfaat positif dari bacaan kartu tarot ini. Saya dalam membacakan kartu tarot tidak menerawang, tidak memprediksi, namanya juga pembaca tarot. Jadi saya ikro di sini ya, membaca. Silakan bijak-bijak dalam menyikapinya, mengasumsikannya dan ambil sisi positifnya, oke? Energi general bisa terbolak-balik atau vice versa, tertukar antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Silakan simak dari awal hingga akhir ya supaya paham. Tapi kalau memang kali ini nggak cocok, jangan bersedih, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok karena setiap video saya itu sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menontonnya ya, itu masih berlaku. Apalagi yang tiba-tiba saja menemukan video saya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe, terutama yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ucapkan salam kenal ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Salam kenal dari saya yang baru saja gabung. Saya Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja silakan tulis di komentar. Kita lihat temanya. Untuk tema saya tidak menentukan tema apapun. Temanya saya serahkan, saya pasrahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya bacakan ya. Akan saya bahas. Oke, kita mulai ya. Kita lihat tentang apa ini. Expression ya, ungkapan atau pernyataan di sini ya. Ini tentang ungkapan atau pernyataan. Ungkapan apapun dan pernyataan apapun mengekspresikan sesuatu, mengekspresikan perasaan, pendapat ya. Ya, ini terkait dengan apa? Coba saya lihat dulu. Responsibility, kewajiban dan tanggung jawab. Oke. Rupanya di sini saya ingin menyampaikan bahwa ini terkait dengan hubungan ya. Hubungannya bisa bebas apapun ya. Terkait dengan kewajiban, responsibility ya, tanggung jawab ya. Yang ini kalau hubungan ya terkait dengan komitmen, pasti ya, pasti ada kewajiban dan tanggung jawabnya. Nah, kalau hubungan mengambang ya, nggak jelas, nggak ada ungkapan, nggak ada pernyataan, kamu jadian ya sama aku ya, kamu sekarang milikku, kamu sekarang pasanganku, atau aku mencintai kamu. Karena ungkapan cinta sekalipun itu kan pastinya ada tanggung jawabnya ya. Ungkapan pernyataan yang tidak bertanggung jawab itu namanya omong kosong ya enggak. Tapi di sini ada juga ya hubungan yang ini tadi secara pernyataan sudah nggak ada, apalagi tanggung jawabnya. Ada juga di sini yang sudah menyatakan ya, sudah berkomitmen, sudah mengungkapkan perasaannya, maunya ya, tapi tidak ada tanggung jawabnya. Berarti juga podo embek koro, sama juga bohong. Ada hubungan yang seperti itu teman-teman. Jadi kalian untuk yang kalian yang nggak masuk ceritanya, nggak ada cerita yang seperti ini di dalam hubungan kalian, ya berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Karena di sini cooperation, di sini kerjasama. Jadi dalam satu hubungan itu saling ada hak, ada kewajiban, sama, seimbang, kerjasama, tidak timpang, tidak berat sebelah, ya, seimbang. Jadi saling, ya. Dimana kalau sudah mengungkapkan, terutama kalau sudah mengekspresikan perasaannya, niat dan tujuan dalam satu hubungan, jelas ya, harusnya
ya. Ada kerjasama yang baik di antara keduanya. Terutama kalau sudah deal, artinya sudah menyepakati hubungan ini ya. Ini ada masuk juga hubungan pernikahan ataupun yang belum menikah ya, yang tidak menikah. Jadi ini antara dua orang nggak selalu lawan jenis, tapi tentang tanggung jawab, kewajiban, kerjasama, ungkapan dan pernyataan ya. Jadi kalau memang ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kalian tidak masuk ke dalam cerita ini ya, mungkin cerita ini, bacaan kali ini bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian saya mohon untuk bijak. Kalau memang bukan untuk kalian ya jangan terlalu sensitif apalagi overthinking terus marah-marah ya. Karena memang mungkin ini bukan untuk kalian, untuk orang lain yang juga nonton video ini. Seperti itu. Kita lihat ya. Ini tentang masalah tanggung jawab terhadap satu hubungan, tanggung jawab secara mungkin sudah berkomitmen atau sudah menyatakan, sudah berjanji ya untuk ada kerjasama. Kerjasama ini nggak selalu bisnis ya, kerjasama dalam satu hubungan asmara seumpamanya ya. Itu memang saling memberi, saling menerima, saling mengerti ya. Tapi saling teman-teman ya. Kalau sendirian berjuang sendiri itu namanya kerja bakti, bukan kerjasama ya. Oke, kita lihat untuk selanjutnya ya. Ceritanya seperti apa? Ceritanya seperti apa? Supaya kalian lebih bisa memastikan apakah memang ini cerita kalian. Ini yang terkait dengan responsibility, tanggung jawab tentang expression ya, ungkapan atau mungkin ungkapan ini tidak selalu pernyataan tapi bisa dengan sikap ya. Kemudian ada kerjasama di antara kalian, ada hubungan, ada komitmen dan lain sebagainya itu tadi ya. Kita lihat ceritanya itu lebih lengkapnya seperti apa ya, supaya lebih detail lagi. The Dragonfly. Oke. Jadi gini. Oke. Saya langsung 5 aja ya. 5 supaya bacanya enak dan tidak berlama-lama dengan satu kartu. Kita lihat ceritanya bagaimana. Date. Oke. Kalian sering ketemu orang ini, bisa masih ketemu ataupun sekarang sudah jarang ketemu karena di sini ada change ya, ada perubahan. Ya mungkin dulunya sering ketemu ya, mungkin saat kartu ini ditarik atau mungkin saat sekarang ini kalian menonton video ini sudah nggak lagi sering ketemu ya, atau masih dalam rangka pengen ketemu tapi belum ketemu ya. Oke, di sini ada change, di sini juga ada transform, ada perubahan dalam satu hubungan ya. Jadi mungkin dalam saat kencan-kencan dulu, saat sering-sering ketemu, kemudian ada ungkapan pernyataan mungkin perasaan atau mungkin ada apa ya? Ada nembak gitu ya, nembak I love you ya, aku suka sama kamu, kamu suka nggak sama aku ya, simpelnya seperti itu. Itu contoh saja. Ini coffee cups. Oke, ini juga terkait dengan mungkin coffee cups ini bisa juga ngedate, kencan, ketemuan ya, meeting and conversing ya. Kemudian ada di sini adalah hubungan-hubungan pertemanan yang awalnya pertemanan ya. Ada rekan kerja, ada juga teman tapi mesra ya. Ada teman biasa tapi kok kayaknya secara gestur, secara ini sikap kayaknya dia suka deh sama kalian. Karena apa? Di sini kayak saya merasakan ada yang teman tapi kok perhatiannya berlebih, kayak merasa bertanggung jawab, berkewajiban melindungi, mengingatkan ya, sok care gitu ya. Jadi terkadang kayak gimana sih perasaan dia ya. Walaupun di sini seperti yang saya bilang tadi mungkin tidak secara lisan disampaikan, saya merasakan juga ada yang cuman gestur terus dengan pola atau mungkin cara berkomunikasi. Biasanya kalau teman biasa ya nggak usah pamit-pamit lah, contohnya seperti itu ya. "Kamu lagi ngapain? Kok nggak bilang sama aku kalau kamu keluar?" Nah itu kan seperti ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan bentuk-bentuk dari kedekatan ya satu sama lain ya, seperti itu. Walaupun mungkin salah satu yang merasa seperti itu, yang satunya enggak gitu, bisa terbolak-balik juga. Oke, kita lihat ya. Kenapa hubungannya berubah? Nah, sebenarnya di sini saya melihatnya ya, hubungan kalian itu banyak yang banyak, tapi tidak semuanya. Itu yang sebenarnya gamang. Gamang itu apa? Kayak nggak jelas ya. Statusnya ini nggak jelas.
apakah dia memang cinta beneran ya atau enggak. Tapi kalau dilihat di sini, kalian itu terikat secara soulmate ya, soulmates ya, soulmates di sini soulmates ya, soulmates ya. Di sini ada soul connection ya, partnership, banyak yang partnership, friendship ya, friendship, ada partnership ya, ada agreement seperti yang saya bilang ya, perjanjian, kesepakatan, social contract. Ini secara jiwa ya, apapun hubungan kalian secara jiwa, secara batin terkoneksi teman-teman. Dan di sini ada heartbroken, ya oke, ada karmik juga ya. Karmik ini adalah hubungan yang sedikit toksik. Saya merasakan juga ada teman tapi posesif. Nah, ada juga teman tapi obsesi. Teman tapi obsesinya enggak sekedar sebagai teman ya. Ada yang juga oke, saya mencintai kamu sebagai teman tapi sebenarnya itu munafik ya. Ternyata enggak, ingin memiliki juga, ingin lebih dekat lah, enggak hanya teman aja gitu. Tapi di sini ada deeply hurt, sad, separation, break up, feeling lost and grieving and mourning. Mourning ya. Kalau saya lihat di sini, hubungan ini ada yang masih baik-baik saja ya, masih dalam rasa penasaran dan kepo tentang seseorang ya. Apakah memang benar dia itu mencintai ya, sungguh-sungguh dan lain sebagainya, kedalaman hatinya, kedalaman perasaannya kepada kalian. Tapi ada juga di sini yang sudah ya, sudah terpisah ya, ada yang masih bersama, ada yang sudah terpisah. Terpisahnya ini ada yang memang putus ya, kalau dalam hal pacaran. Saya seperti yang saya bilang tadi, ada pacaran, ada TTM, ada yang teman tapi mesra, ada yang nggak jelas ya. Ada yang pernikahan juga ada beberapa. Jadi banyak memang yang ketarik ke sini ya, silakan kalian sesuaikan. Dan di sini gini, saya merasakan kalau ada beberapa nggak semuanya, beberapa gini. Kalau ada orang banyak, ada teman-teman yang lain atau ada satu circle ya. Kalau di depan orang banyak itu dia tidak menunjukkan ya, tidak menunjukkan atau biasa aja ya. Atau bahkan sebaliknya, kalau kalau ada orang banyak dia menunjukkan penuh kasih, tapi kalau nggak ada orang dia cuek. Bisa sebaliknya juga. Kalau nggak ada orang dia perhatian, dia care. Tapi kalau orang banyak dia seakan cuek. Itu sangat membingungkan. Ya, oke. Kemudian di sini saya melihatnya terkadang cueknya itu ini bisa kalian juga ya, bisa kalian, bisa dia ya, bisa atau keduanya di sini. Ada momen-momen tertentu ya, kalian itu seakan-akan jauh gitu loh. Seakan-akan kayak nggak punya kedekatan khusus. Kalian dengan teman kalian sendiri, dengan urusan kalian sendiri, dia dengan urusan dia sendiri ya. Nah, pada saat seperti itu saya melihatnya ya, walaupun mungkin kalian berkumpul dengan circle kalian sendiri, tapi pikiran kalian kepada dia masih ada ya. Terkadang ada rasa pedih, perih, merintih ya, sakit ya, karena merasa kehilangan, merasa nggak lengkap kalau nggak ada dia ya. Sementara dia pun merasakan seperti itu. Walaupun dia dengan circle-nya, dengan kesibukannya, dia juga mengingat kalian ya. Tapi kalau soal expression ini ya, kembali lagi ke yang ini ya. Ada yang diungkapkan, ada yang tidak, masalahnya itu ya. Tapi nanti kita lihat sebenarnya perasaan dia gimana itu nanti, tapi ya. Nanti kita lihat dulu orangnya yang terkait dengan cerita ini ya. Ini adakah energi kalian? Energi seseorang itu atau energi keduanya atau energinya terbolak-balik, bisa vice versa atau nggak ada sama sekali. Kalau memang nggak ada energinya walaupun ceritanya sama, mungkin cerita ini memang cocok, memang cerita kalian, tapi mungkin secara energi bukan kalian. Ini cerita orang lain. Jadi kalian simak ya, baik-baik ya. Di sini ada perpisahan ya, ada yang berpisah ya. Saat berpisah ini ada merasa kehilangan sih ya, tapi secara jiwa masih terkoneksi ya. Secara ingatan masih sering ingat ya. Sakitnya banget sakitnya ya. Ada yang sudah putus juga ya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab ya.
Kalau memang dalam satu hubungan sudah berkomitmen mungkin ya, atau sudah ada kesepakatan atau sudah ada pernyataan saling menyayangi atau gimana gitu ya, ya. Tapi di sini ada perubahan ya, antara ya apa yang dia ungkapkan, antara lisan dia, antara sikap, antara kenyataan, kadang kadang oke, kadang kooperatif, kadang enggak ya, kadang cuek, kadang care gitu ya. Jadi ada yang berubah-ubah ya. Di sini saya merasakan beberapa berusaha untuk beradaptasi, berusaha untuk mengerti ya. Tapi ada juga di sini ya yang masih sabar menjalani hubungan seperti ini, ada yang sudah nggak sabar. Sehingga apa? The relationship is over. Nggak betah ya, nggak betah. Kemudian udah saya nggak mau dalam hubungan ini. Hubungan GJ, hubungan nggak jelas ya. Maka dari itu banyak yang broken heart nggak selalu patah hati. Artinya mungkin nggak mangkel ya, marah karena ketidakjelasannya itu ya, mengambang, menggantung. Aku mau yang jelas-jelas saja kan gitu ya. Kemudian tapi mungkin berpisahnya atau meninggalkannya atau melepaskannya, berusaha tidak terhubung lagi. Tapi di sini masih ada rasa sakit, rasa sedih, merasa kehilangan. Karena apa? Di sini energinya soulmate ya. Ada juga terutama untuk kalian-kalian di sini yang saya bilang tadi hubungannya secara karmik ya. Posesif, obsesif, jadi bukan cinta kasih yang tulus ya. Masih ada marah-marahnya, mangkel-mangkelnya ya. Ribet-ribetnya di antara kalian ya. Itu semakin sulit untuk bisa melupakan rasa sakit dan sedihnya karena tidak bisa ketidakjelasan ini. Dan saya lihat juga secara kerjasama contoh ya. Kalian saat bisa dia nggak bisa ya ketemu ya. Saat kalian telepon dia nggak ngangkat, saat dia pengen ketemu atau pengen telepon atau berkomunikasi sama kaliannya juga pas nggak bisa ya, nggak nyambung coy gitu. Jadi sering ada kesalahpahaman, selisihan ya, ada kesilapan gitu. Apa itu kesilapan? Itulah ya. Jadi seperti itu teman-teman kisahnya. Kalau memang ini bukan kisah kalian jangan dipaksakan. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya. Ini adalah general. Kalau kalian ingin dibacakan untuk kalian sendiri ya, nggak rame-rame, nggak acak random seperti ini, kalian bisa personal reading di saya. Pembacaan pribadi untuk kalian sendiri, energi kalian sendiri, energi seseorang yang kalian pikirkan, energi permasalahan kalian. Kalian bisa personal reading. Untuk personal reading ya, itu nanti akan saya bahas di akhir video saya ya. Tonton di akhir. Tapi sebelumnya kalian harus selesaikan ini dulu supaya kalian memahami ya. Oke? Kita lihat untuk energi seseorang yang terhubung dengan kalian dengan cerita yang seperti ini tadi. Siapa sih dia? Kita lihat energinya. Siapa sih dia seseorang? Coba ini tak matikan, gelap nggak apa-apa, segini aja ya. Supaya nggak terlalu ini. Tapi saya membayang-bayang. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat ya. Nggak asik. Kita lihat untuk energi seseorang yang terhubung dengan kalian. Atau mungkin ini bisa juga energi kalian ya. Jadi bisa vice versa. Bisa terbolak dan terbalik, tertukar energinya karena ini general. Emang kalau personal reading juga begitu ya, enggak lah ya. Kita lihat langsung menuju target ya. Targetnya kalian, melihat kalian, ya kalian yang dibaca gitu ya. Kalau general bisa terbolak-balik seperti ini. Oke. Kita lihat teman-teman energinya dia gimana. Bisa ciri-ciri, bisa karakter atau apapun ya. Tergantung yang keluar kartunya ya. Kita lihat. Si dia, siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa dia? Ya, oke. Orang ini ya. Orang ini itu kalau mikir, saya lihat orangnya sebenarnya dia itu punya ide yang banyak ya, tapi tidak dia manfaatkan, tidak dia pikirkan dengan serius ya. Orang ini kalau punya ide belum tentu dilaksanakan, hanya sebatas ide ya, inisiatif. Punya sebenarnya. Dia itu orang yang punya banyak inisiatif ya. Dan di sini saya melihatnya orangnya ini kenapa kalau terkait dengan mengekspresikan, mengungkapkan atau menyatakan sesuatu sama kalian.
pikirannya itu berubah-ubah, teman-teman ya, berubah-ubah. Karena saya lihat di sini juga ada energi change atau adaptasi. Jadi orangnya ini tergantung mood juga dalam pikiran, ya. Jadi gini, pikirannya itu saat dia ingin memulai memikirkan sesuatu atau punya ide atau ingin ngomong, ya, ingin ngomong gitu ya, ingin ngomongkan sesuatu, itu bisa berubah ya. Saat dia ingin ngomong ya ngomong, tapi bisa sesaat kemudian apa yang sudah dia omongkan itu bisa lupa, bisa mengingkari, ya, bisa pura-pura lupa, seakan-akan itu nggak berarti. Saya melihatnya seperti itu orangnya, ya. Kenapa dia begitu ya? Mungkin karakter atau apa? Sebenarnya nggak usah ditanyain kenapa dia begitu ya. Begitu ya sebenarnya hak dia gitu aja ya. Ya bisa aja, karena manusia itu macam-macam. Justice. Orangnya itu penuh pertimbangan. Nah, orang ini kalau soal pertimbangan nomor satu ya. Tapi kadang-kadang yang dia ungkapkan, yang dia pikirkan ya, bisa jadi ya tidak 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 dengan pertimbangan yang matang. Nah, itu. Jadi mohon maaf ya. Jadi antara pikiran ya, lisan, ekspresi ya, gestur itu kadang-kadang nggak dinamis ya, nggak bisa oh jadi kalau saya memikirkan ini jadi saya harus bersikap begini, enggak, kadang-kadang ngeslong gitu aja ya, kayak remblong ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin ya orang ini mungkin berubah ya, bukan karena dia itu mempermainkan kalian ya, kalau memang dulunya baik sama kalian. Di sini saya merasakan orang yang dulunya mungkin baik kemudian tiba-tiba cuek, atau yang dulunya perhatian sama kalian ya, kemudian seakan-akan dia nggak pernah mengungkapkan perasaannya gitu ya, kayak lupa kalau pernah bilang cinta. Kadang-kadang orang ini adalah orang yang nggak ingat atau nggak sadar bahwa dia itu pernah memberikan harapan pada orang lain. Tipikal-tipikal yang seperti itu. Ya, tipikal-tipikal yang seperti itu. Padahal dia ini sebenarnya orang yang ingin bersikap, orangnya adil, orang yang penuh pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Tapi ada kalanya orang ini memang remnya blong, ya. Jadi nggak selalu orang ya, orang yang tegas itu memang harus tegas terus. Ada kalanya orang ini kejeglong. Nah, mungkin orang ini memang pernah ada kalanya ya, mungkin menyampaikan perasaan cinta mungkin sama kalian atau berkomitmen sama kalian. Mungkin saat seleh itu tadi. Ya, mohon maaf, mungkin seakan-akan penjelasan saya itu kurang jelas ya. Tapi memang begitu ya. Maksudnya memang begitu itu katanya orangnya adil dan penuh pertimbangan. Ya tapi ada kalanya orang ini walaupun orang yang penuh pertimbangan, ada kejeglongnya gitu loh. Ada selipnya. Ya, mungkin antara mungkin kerjasama ya. Kalau saya bilang, kalau dibilang kilaf bukan kilaf ya. Orang yang kayak saya aja ya, ngomong pinter, kepleset pasti, lidah kepleset pasti ya, salah langkah pasti ya, itulah manusia. Nah, mungkin orang ini adalah tipikal, sebenarnya adalah orang yang penuh pertimbangan dalam melangkah, dalam melakukan sesuatu. Tapi mungkin ada kalanya sama kalian itu pernah kejeglong kayak gitu, kepleset gitu loh ya. Jadi apakah segala ungkapan dia, lisan dia itu semuanya serba kepleset? Nanti kita cek ya. Di sini ada ya hubungan cinta bersegi. Ya. Ada, nggak semuanya ya, tapi banyak. Dan di sini adalah orang-orang ya yang energinya ketarik ke sini adalah orang-orang yang suka berbagi kebahagiaan, suka berbagi hati, perhatian, nggak hanya dengan seseorang yang berkomitmen dengan dia. Bisa dipahami ya. Ya. Jadi tapi bukan berarti dia tukang selingkuh. Memang ada di sini beberapa yang memang sukanya tebar pesona dan suka mengumbar hatinya, perasaan janjinya sama orang lain. Ya. Tapi tidak semuanya. Di sini ada yang memang sulit untuk. Oke, kita lihat kartu selanjutnya ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? The Moon. Orang ini adalah orang yang punya banyak rahasia ya.
punya banyak rahasia, orangnya suka berfantasi terutama di malam hari, merenung, mencari inspirasi ya. Orang yang menyukai malam. Kalau saya kaitkan dengan kartu-kartu ini ya. Orang ini kadang-kadang saya lihat suka keluar malam, ngopi ya, dugem-dugem ya, nongkrong-nongkrong di malam hari. Kemudian saya lihatnya di sini orangnya suka apa ya? Ya happy-happy lah ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin memang kalian punya circle sendiri, dia juga punya circle sendiri, atau mungkin kalian satu circle ya. Kalau satu circle ini kalau saya lihat ya, kadang-kadang bisa membuat kalian cemburu atau tertrigger ya. Sama sikap-sikap dia mungkin yang kadang-kadang itu tidak berkenan di hati kalian ya. Lebih memperhatikan temannya, lebih memperhatikan ini itu ya yang bukan kalian ya. Seperti itu ya. Oke, apalagi the lovers adalah orang yang mohon maaf, saya lihat di sini nafsunya memang besar. Langsung saja ya. Three of Cups membagi hati, the lover. Orangnya adalah suka orang yang kalau saya bilang tadi ya suka selingkuh, suka player dan sebagainya ya. Video player apa, radio player, apa, recorder player. Pokoknya player itulah istilahnya zaman sekarang gitu ya, player ya. Pemain ya, pemain. Pemain apa? Volley. Di sini saya lihat ya, the lover ini adalah energi kemelekatan. Seperti yang saya bilang tadi. Ada di antara kalian ya, entah kalian, entah dia, entah kalian berdua. Ini saling kayak cemburuan, posesifan, ya, ngamuan, ya. Kemudian ya maaf ya, di sini secara hasrat dan gairah banyak yang libidonya tinggi. Saya lihatnya seperti itu sih. Dan saya melihatnya juga. Gimana ya ngomongnya ya? Boleh nggak ya sama YouTube ya? Ada yang sudah cocok satu sama lain terkait dengan hasrat gairah yang ahem-ahem itu, ya. Jadi itu yang bikin berat untuk memutuskan koneksinya. Saya lihat the lover di sini dan the moon di sini, ya. Sering kencan sampai yang dalam-dalam itu loh, ya. Masuk jurang, masuk sumur itu loh, ya. Ngerti kan maksud saya? Yaitu yang dalam-dalam itu. Oke. Saya lihat orangnya kalau punya banyak uang, agak mengkhawatirkan orangnya ya. Bisa kalau punya uang, waduh, kalian tahu ini apa? Apa ya? Kayak melesat gitu ya. Waduh, belingsatan. Tapi kalau nggak punya uang kayaknya ya nggak terlalu gitulah, nggak terlalu lincah. Ya semua aja sih, saya pun kalau punya uang lincah ya, pede ya. Kalau nggak punya uang ngelentru, apa ngelentru? Lesu ya, seperti itu. Jadi inilah orangnya ya. Orangnya seperti ini. Kadang-kadang orang ini tiba-tiba ya, tiba-tiba punya ide set berubah. Nah, ini orangnya gini, apalagi kalau punya uang set dugem. Set ada aja wis ya. Oh no wis tingkai. Seperti itu sih teman-teman ya. Oke. Orang ini suka menyenangkan dirinya sendiri. Terlebih lebih mengutamakan kesenangan diri sendiri sih daripada orang yang dicintainya. Maka dari itu orang-orang yang seperti ini tuh memang kurang bertanggung jawab atas apa yang disampaikan, atas apa? Mungkin komitmen atau mungkin apa ya, kesepakatan dengan orang lain ya. Sedikit menggampangkan. Oke, ini orangnya ya. Bisa ke ini kalian, bisa dia ya, tapi saya lebih melihat ke dia. Seperti itu. Silakan kalian sesuaikan, kalau memang bukan kalian bisa nonton video saya yang lain. Oke, seseorang ini ya, terkait dengan hubungan yang seperti ini. Kisahnya seperti ini, orangnya seperti ini. Kita lihat orang ini ya, energinya kepada kalian seperti apa. Kita lihat ya. Bagaimana energi dia kepadamu, kita mau lihat sama-sama ya. Semoga terlihat perasaannya ya. Atau hanya sekedar energinya kepada kalian enggak begitu besar ya. Kita lihat energi dia kepadamu seperti apa ya. Energinya dia kepadamu itu seperti apa.
Dia kepadamu, bagaimana dia kepadamu? Ini 2 ya, nggak saya pakai ya. Sampai sini teman-teman. Siapa yang masih nyimak? Di menit hampir ke 30 menit setengah jam. Kalian sudah nonton sampai sini? Ada yang belum subscribe? Ya. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman supaya saya semangat. Saya agak lumayan sih akhir-akhir ini agak semangat juga sih. Liburnya nggak terlalu lama karena banyak yang nunggu katanya ya. Dan saya orangnya geeran ya. Oke, kita lihat ini kok nggak keluar-keluar. Karena nggak fokus aja. Oke, the board. Orang ini ya sebenarnya ingin selalu terhubung memang ya, selalu terhubung. Entah itu secara batin, tapi lebih baik kalau secara komunikasi. Dia blokir Bunda. Coba saya lihat kalau blokir. Blokir nggak masuk teman-teman ya, karena ada. Saya merasakan ada yang blokir. Tiba-tiba blokir, padahal bilangnya cinta setengah mati. Padahal bilangnya tidak bisa hidup tanpamu. Aku teringat selalu padamu, kaulah yang terbaik bagi diriku ya. Preketek ya, bla 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 bla. Tapi ternyata nggak ada kabarnya ya. Jadi saya lihat orang ini energinya kepadamu. Saya lihat dia sebenarnya ingin berkabar ya. Jadi mungkin kalau yang blokir ya, yang blokir, saya nggak yakin dia memang semata-mata tidak ingin berkomunikasi dengan kalian kemudian memblokir. Bisa jadi karena orang lain atau faktor yang lain dia blokir itu. Bisa dipahami ya? Karena sebenarnya dia ingin berkomunikasi di sini. Kalau memang kenyataannya blokir, berarti bukan dia yang blokir mungkin, atau dia terpaksa memblokir, tapi bukan atas dasar keinginannya, paham? Waduh, aku kayak guru suwe-suwe ya. Kadek galak saya itu. Saya itu nggak bisa ngomong yang halus, ya, nggak bisa ngomong yang halus. Kemudian yang menyenangkan. Hai teman-teman, saya nggak bisa. Ya, yang ini ki aku lek ngomong ya beginilah saya kalau ngomong ya. Kadang ya bisa halus ya, tapi harus diayak dulu. Oke, the storm ya. Orang ini saya lihat energinya itu kepada kalian. Memang mudah berubah ya. Seperti kilat ini, tiba-tiba datang mak jedar, tiba-tiba hilang ya. Datangnya itu mengagetkan ya. Kalau storm ya, kilat. Storm itu apa? Badai ya. Orang ini energinya kepada kalian tuh badai. Kalau pas datang, kalau pas mood, ya. Apalagi kalau ngajak ngedit ya. Kayaknya sayang-sayang, kayaknya kangen-kangen ya. Jadi kayak ngebet seperti itu. Jadi kadang-kadang membuat kalian bimbang. Kadang-kala dia tuh ngebetnya, kadang-kadang kok ngilang ya. Kadang-kadang nggak ada kabar. Nah, energi dia memang seperti itu kepada kalian. Dia itu layaknya badai. Energinya kepada kalian. Saat dia ingin datang, ya datang aja. Dan ngotot lagi. Gitu. Ya. Saat sudah enggak badai, ya terang. Enggak ada lagi badai. Energi dia seperti badai kepadamu. Ya, namanya badai kan enggak badai terus ya. Badai itu bukan musim ya. Bisa jadi badai itu KLB ya, kejadian luar biasa. Jadi datangnya saat hujan ya, saat ada angin yang kencang ya, ada fenomena alam seperti itu. Jadi nggak mesti, ya, energinya nggak mesti. Kalau pas mood, yes, kayak badai itu tadi, the cloud. Energinya dia, ya, dia itu banyak. Dia itu tidak ingin diketahui banyak hal yang dia tidak ingin kalian ketahui ya. Kemudian dia banyak menutupi tapi dia ingin tahu banyak tentang kalian ya. Jadi gini, kalau memang dia blokir atau dia tidak banyak komunikasi sama kalian, tidak membuka akses komunikasi, atau mungkin kalian yang tidak memberikan akses komunikasi sama dia, kalian yang memblokir. Dia ini diam-diam ngintip loh, kayak iki loh. Ya, di antara awan ada yang mata ini loh. Lak medeni, ya, menakutkan. Jadi, di sini saya melihatnya juga ada orang yang curigaan ya sama kalian.
sukanya nuduh-nuduh. Dipikirnya kalian punya orang lain. Begitu juga mungkin ada di antara kalian, ini bisa terbolak dan terbalik ya, bisa tertukar. Kalian yang mengetahui secara diam-diam orang ini punya orang lain, membagi hati, atau dia diam-diam happy-happy sama yang lain, bisa teman atau apapun, ya. Energi dia kepadamu, dia diam-diam mencari tahu tentang kalian, walaupun kalian menutupi, dia tetap mencari tahu, ya. Dan saya melihat di sini energi dia sendiri ini repot, dia sendiri tidak ingin diketahui sebenarnya. Gitu ya, menutupi. Awan itu kan menutupi sesuatu sehingga pandangannya bisa kabur, ya. Jadi dia itu kayaknya memang menutupi banyak hal, ya. Ada rahasia, tentang dirinya sendiri, tentang hal-hal yang menyangkut dirinya, ya. Tapi dia sama kalian kepo. Oke, lanjut ya. Kita lihat. Nggak keluar nih perasaan-perasaan atau mungkin cinta-cintanya ya, sayang. Kita lihat the masculine. Orangnya memang di sini adalah the masculine, ya. Yang saya lihat, orang ini memang saat kalau pengen ketemu, ya, dia akan ngoyo. Saat dia nggak pengen ketemu, ya enggak, ya. Dia sering membayangkan kalian, ya, terutama malam hari. Ya mungkin saat malam hari saja, saat sepi, saat dia mau tidur baru ingat sama kalian, ya. Ada fantasi-fantasi jorok, fantasi-fantasi itu, ya, secara seksualitas yang sering dia bayangkan tentang kalian. Saya merasakan seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, ya. Ini banyak energi gairah-gairah seksual. Ini 18 plus, ya. 18. Bagaimana dia kepadamu? Nggak masuk. 2. Bagaimana dia kepadamu? Oke. Lulu, the stranger. Oke. Ya, saya melihatnya energi dia banyak yang mencurigai kalian itu sama orang lain, cemburu, ada yang menyangka kalian atau menuduh kalian sama orang lain, ya. Apakah dia berubahnya? Ada yang energi berubah tadi ya, berubah. Karena itu ada banyak juga yang merasa mungkin kalian merasa atau benar-benar mengetahui atau hanya tuduhan, ya, atau pikiran buruknya dia aja kalian itu selingkuh. Nah, kayak gitu itu loh, ya. Sehingga dia kemudian ambil keputusan sendiri, berubah sendiri, blokir sendiri, ngambek-ngambek karena PDW, ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya melihatnya bagaimana energi dia kepadamu. Dia di sini beberapa yang memang sudah berpisah sama kalian, menganggapnya berusaha untuk kalian, udah kalian itu orang lain, sudah aku ingin melupakan kalian, ya. Tapi saya kira nggak bisa. Ada energi gairah yang menarik, ya, selalu ketarik apalagi malam. Apalagi kalian yang hubungannya sudah dalam tadi ya, sampai masuk sumur, saya bilang tadi itu, ya. Ini terkoneksi secara jiwanya semakin dalam. Ya, seperti itu. Oke, coba ini apa? Oh, banyak rahasia orang ini ya. Banyak yang dia rahasiakan. Ini rupanya orang yang mungkin ya, orangnya tertutup ya. Tertutup sehingga sulit untuk ditebak maunya, perasaannya ya. Jadi orangnya itu memang seenak-enaknya saja gitu loh. Ya. Apakah dia jahat? Sebenarnya enggak, ini karakter sih. Ya kalau memang karakternya seperti ini kalian nggak cocok ya mending nggak usah gitu aja kan. Jadi terlepas dia jahat atau enggak itu relatif ya. Dari sudut pandang orang tertentu mungkin dia baik karena sifat yang seperti itu banyak juga orang yang cocok gitu loh ya. Kalau nggak cocok ya kan sebenarnya nggak masalah. Tidak semua orang harus cocok satu sama lain ya enggak. Seperti itu. Oke, kemudian kita mau lihat ya perasaan dia terdalam langsung saja ya. Berarti dia cuman main-main, dia cuman hasrat gairah saja. Berarti dia cuman ini ya, cinta tapi bukan cinta kasih ya. Cinta yang nafsu, cinta yang ingin memiliki, cinta yang penuh kecemburuan, penuh amarah, kecurigaan dan sebagainya, toksik, karmik seperti yang saya bilang tadi ya. Apakah nggak ada cinta-cintanya atau sayang-sayangnya? Kita lihat ya. Kita lihat ya dari Lenormand. Saya ambil 3 tok. Ya, sama seperti kartu di atasnya. Lenormand. Ya, kenapa ganti Lenormand? Enggak apa-apa. Tetap pakai Lenormand tapi kartu yang lain, deck yang lain ya. Kita lihat perasaan dia sebenarnya kepadamu, cinta atau enggak. Itu yang penting.
sayang atau enggak. Kalau cintanya cinta nafsu, ya. Cinta hasrat. Cinta tulusnya ada enggak? Cinta tulusnya ada enggak? Cintakah dia padamu? Sayangkah dia padamu? Cinta kalian penuh halangan sehingga ya tidak semudah itu dia bisa menyayangi kalian, ya. Saya nggak tahu hubungannya apa, seperti yang saya bilang dari awal, ini hubungannya bebas, terserah, bisa apapun, ya. Hubungan kalian itu banyak halangannya, mungkin banyak perbedaannya, ya. Jadi untuk kalian bisa terhubung secara cinta-cintaan, ya. Hubungan kalian apapun, ini tuh nggak semudah itu, ya. Bisa cinta segitiga kan nggak mudah. Salah satu mungkin punya pasangan atau keduanya punya pasangan, itu nggak akan mudah, ya. Oke, apakah dia mencintaimu? Ya, perasaannya sih bertumbuh, ya. Jadi apakah dia cinta? Saat dia nafsu, saat dia tidak bisa menahan gairahnya sama kalian, dia akan datang. Dan perasaannya sebenarnya tumbuh, ya. Perasaan hasrat dan gairahnya itu tumbuh terus. Jadi dia mungkin sewaktu dia bisa meredamnya atau mengalihkan dengan hal yang lain, ya. Dia mungkin dia nggak akan nguber kalian di sini, ya. Nggak akan datang atau mungkin cuek, ya. Tapi saat gairah datang dia. Jadi dia hanya nafsu saja. Saya kira sepertinya begitu, ya. Oke, kita lihat, ya. Jadi untuk kalian yang saya bilang tadi ya, hubungannya nggak dalam, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah sentuhan Bunda, gitu ya. Atau enggak, saya nggak sedalam itu, pegangan tangan aja nggak pernah. Ya bukan, berarti memang bukan untuk kalian, bukan untuk kalian, please, ya. Ini untuk yang dalam tadi loh, sampai jeglong-jeglong, ya. Jadi gitu cara taunya. Biar kalian tahu ini untuk kalian atau bukan, simaknya dari awal sampai akhir, dipahami, ngono loh, ya. Kalau yang pegangan tangan aja yang nggak pernah ketemu gimana? Nggak masuk. Ini ono kencan kok, sering ketemu kok, ya. Sampai sini kalian suka nggak dengan cara saya membacakan? Saya apa adanya seperti ini, ya. Kalau nggak suka jangan di-subscribe, ya. Subscribe yang lain. Emang subscribe orang itu rugi kan? Rugi ya. Ngapain di-subscribe? Mending subscribe yang lain, monggo, ya. Tapi kalau kalian suka atau kalian udah subscribe aja toh juga nggak pernah saya tonton, ya nggak apa-apa. Iki lo kok suwimen ya, tumben. Nah, ini dong baik. Oke, nah seperti yang saya bilang, apakah dia cinta? Kalau apakah dia mencintaimu? Ya kalau dia pengen gitu loh. Hanya karena pengennya, yes, dia akan datang kalau dia ingin sama kalian. Kalau nggak ingin, dia akan dengan yang lain. Intinya seperti itu. Dengan kesibukan yang lain. Apakah dia mencintaimu dan baik? Enggak. Lili ini kartu hasrat, Srik ini kartu kurang baik, Moon ini kartu malam, Westalah, nafsu, hasrat, gairah. Ini nanti tak kasih judul yang sangat bergairah denganmu, ya. Dan membayangkanmu yang serem-serem gitu. Yang itulah gitu ya. Apa ya judulnya ya? Yes, intinya itu, ya. Bingung aku. Judulnya apa nanti aja saya pikirkan. Oke? Jadi itu sih teman-teman. Jadi maksud dia sama kalian, apakah dia nggak ada keinginan untuk menjalin hubungan lebih raket, ya, lebih dekat, ya, dekat, ya. Apakah nggak ingin untuk saling membina hubungan yang romantis, ya, yang long term, ada bahasa Inggris, yang jangka panjang, yang sungguh-sungguh, yang tulus. Kita lihat ya, kita lihat apakah ada energi seperti itu di dalam dirinya untuk hubungan ini bersama kalian, ya, ada atau tidak. Apakah itu terwujud atau enggak, ya. Yang karena kartu ini bukan teleskop, ya, melihat sesuatu yang belum terjadi, bukan, atau mungkin CCTV, ya, teropong, ya, bukan. Jadi ini membaca energi. Jadi yang saya sampaikan ini bacaan tentang energi, bisa terjadi, bisa tidak, ya. Bisa hampir terjadi kemudian nggak jadi juga bisa, ya.
Jadi jangan percaya bahwa kartu tarot itu bisa menjadikan sesuatu terjadi. Apakah dia akan datang? Ya, 3 minggu lagi kemudian datang. Tuku. Bukan karena kartu. Ya, karena memang waktunya dari semesta, dari Tuhan. Bukan karena diramal oleh kartu. Ya, itu yang perlu kalian tahu. Oke, kita mau lihat ya. Kebanyakan ngomong Bunda, memang ini adalah konten banyak omong. Kalau nggak suka jangan ditonton. Oke, kita lihat teman-teman ya. Aduh, kegeser. Jadi saya merasakan orangnya memang nafsuan ya. Sumuk aku sampean. Sumuk keringetan. Kepanjangannya apa teman-teman? Kalau yang tahu silahkan tulis di komen. Saya nggak ngajarin jelek. Oke. Nggak, ini 2. Ini aja sudah kelihatan loh yang terbuka. Passion, true love. Ya, true love-nya, cinta sejati untuk apa? Passion, cocok kalau suruh itu-itunya sama kalian. Tapi saya nggak ambil, mungkin salah ya. Keluar nafsu aja. Yang sangat bernafsu kepadamu ngono yo. Cinta membara penuh hasrat dan nafsu ngono. Gimana teman-teman judulnya? Nafsu sundel bolong ngono. Kalau kok medeni. Jadi cerita horor. Coba saya lihat ya. Apa mau dia? Udah. We're waiting for. Ya, dia maunya tetap dalam hubungan ini ya. Entah itu tarik ulur, entah itu kalian menunggu dengan ketidakjelasan apakah dia nafsu atau enggak, apakah dia cinta tulus. Yang jelas, divine timing is at work in your love life. Jadi gini, ya dia tetap akan datang dan pergi dengan sikapnya yang seperti ini karena menurut dia hubungan ini layak untuk dipertahankan ya. Tapi kalau saya lihat tadi tujuannya hanya untuk nafsu-nafsu, ya tinggal kalian aja mau nggak dinafsuin tok ya. Dinafsuin aja mau nggak. Kalau nggak mau ya jangan mau, gitu aja. Lagi pula kalian kalau memang orangnya nafsu aja sebenarnya kalian tahu kok. Cuman kadang-kadang dibutakan oleh alibi-alibi kalian sendiri bahwa dia kadang-kadang cukup perhatian, dia perhatian banget ya. Coba kalian review lagi. Orang kalau perhatian, dia tanggung jawab, memberikan tanggung jawab finansial semuanya seperti itu ya. Dan dia memberikan mungkin kerjasama dalam hal bisnis ya. Dia kasih bisnis sama saya, ini dan sebagainya ya. Tapi jangan hanya melihat dari situ ya, kalian harus melihatnya lebih luas. Bukan saya ngajarin kalian untuk negative thinking, tapi lebih realistis dan logis saja ya. Saya cuma ngingetin. Attraction. Dia akan berattraction ya. Sekali lagi attraction seperti badai ini. Kalau pengen datang ya datang ya. Jadi apa keinginan dia? Dia akan tetap datang kepada kalian ya. Kalau kalian tetap mau membuka diri kalian untuk dia. Ya, untuk apa? Untuk nafsu. Intinya itu. You deserve love. Nah, tapi di sini saya melihat ya teman-teman ya, tidak semata-mata dia hanya nafsu saja ya. Tapi dia juga punya ada rasa sayang. Oke. Kemudian saya lihat kalian memang punya past life relationship. You have known each other before. Ya, jadi sebelum ini bisa di masa lalu kalau kalian itu percaya sama reinkarnasi, mungkin pas life kalian itu kalian mungkin pasangan atau pasangan yang nggak tutup, tahu nggak tutup unfinished business ya, atau mungkin kalian mungkin pasangan atau apapun ya. Di sini mungkin ada cerita yang seperti itu kalau memang kalian percaya dengan reinkarnasi. Kalau yang nggak percaya saya kira kalian memang sebelum-sebelumnya itu memang pernah saling mengenal ya. Artinya mungkin ya sebelum kalian menjalin hubungan ini kalian sudah pernah kenal ya. Jadi bukan benar-benar orang baru dalam kehidupan kalian, mungkin teman dulunya atau mungkin dulu pernah dikenalkan, dulu pernah ketemu dalam satu circle dan sebagainya ya. Tapi saya banyak melihat di sini dulunya pernah kenal dan saya melihatnya dulunya dekat.
ya. Apakah dia tidak mencintai kalian sama sekali, ya cinta karena nafsu dan itu, sayang atau mungkin rasa cinta itu mungkin diwujudkan dengan nafsu, apakah dia hanya nafsu saja? Tidak, ada rasa cintanya juga. Tapi untuk, totalitas mencintai dengan tulus saya kira tidak. Yang lebih utama adalah hasrat dan passion dan gairah dan itu ahem-ahem dan lain sebagainya ya. Dan dia, apa rencana dia, mau dia ya tetap seperti ini. Ya tinggal kalian saja mau atau enggak. Saran dari saya kalau kalian memang sudah tahu ya dan sudah secara nyata realitanya ya dan kalian sudah secara intuisi feeling kalian ya kenyataan membuktikan bahwa dia memang sebenarnya tidak ada kasih sayang yang besar, perhatian, mungkin ada tanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab finansial tapi mungkin tanggung jawab secara moral ya, perhatian, aware enggak sama kalian. Kemudian dia komit nggak dengan apa yang sudah dia sampaikan, janji-janji dia. Kalau memang dia kenyataannya memang seperti itu mungkin ya, dia nggak masuk ke dalam cerita ini, apalagi kalau dia nggak berubah ya, dia tetap, tanggung jawab ya mungkin nggak masuk. Tapi kalau memang orangnya secara nyata sudah dia nggak tanggung jawab, dia cuma datang secara memang, hanya untuk pengen ngemek-ngemek kalian, apa ngemek-ngemek ya, deket-deket secara physical touch. Nah bahasa Inggrisnya adalah bahasa Maduranya itu physical touch ya. Kalau kalau bahasa, Inggrisnya itu tegukan ya, itu pegang-pegangan atau apa, bersentuhan ya. Hanya untuk itu kalian harusnya sudah tahu dan kalau memang kalian juga sama-sama menikmati sok atuh ya jarene wong Sunda, katanya orang Sunda ya sok atuh silakan monggo wae ya, monggo silakan. Tapi kalau kalian keberatan ya, kalian yang menjaga harga dirinya, jangan mau hanya physical touch tanpa ini. Tapi kalau saling menikmati monggo silakan, nggak apa-apa ya. Itu pilihan sih dan setiap pilihan, setiap langkah yang kita ambil itu ada responsibility-nya, ada kewajiban dan juga tanggung jawabnya. Silakan ambil satu paket ya. Jadi kalau kalian mengambil satu langkah, ya harus mau dengan tanggung jawab dan risikonya. Kalau nggak mau ya jangan jangan milih apapun ya. Atau memang pilih enaknya ya pilih juga nggak enaknya, ada risikonya di balik nggak pilihan yang enak pasti juga ada nggak enaknya ya, itu. Silakan dipertimbangkan karena ini untuk kebaikan kalian sendiri, kalian yang merasakan, saya tidak bisa memberikan, saya kan cuman support system, cuman bisa ngomong doang, yang menjalani, yang merasakan kan kalian sendiri, oke? Jadi teman-teman kalau memang kalian masih mau diberlakukan seperti itu ya monggo, ya kalau memang nggak mau, katakan dengan jelas dan tegas ya. Walaupun soulmate, tapi masih teringat semua itu proses, tergantung usaha dan, ikhtiar ya, ikhtiar kalian ya. Kalau sungguh-sungguh saya kira mungkin butuh waktu, masalahnya cuman waktu ya prosesnya, bisa lama bisa sebentar ya. Tapi kalau tidak dimulai, yang tidak akan berubah, itu sih. Coba kita lihat ya untuk pesan semestanya, untuk kalian semua yang nonton video ini, terutama yang cocok sama ini ya. Yang nggak cocok gimana, nggak ada masalah, pesan semesta semuanya baik ya. Coba kita lihat, pesan dari kartu ya, kartu ini pesannya apa, ya bisa kalian ambil bisa tidak. Pesan dari kartu hari ini, loh lah kok ngene rek. Pakai nggak? Pakai ya. Let yourself sparkle and shine ya. Jadi di sini kalian itu ya diarahkan atau dibimbing untuk to be bold and show your bigger than life side to the world. Jadi gini, kalian tuh punya sisi-sisi kecemerlangan ya, punya inner beauty atau secara kecantikan secara natural. Cantik itu nggak selalu perempuan ya, cakep lah, cakep ya, cakep. Jadi kalian itu sebenarnya pribadi yang bersinar ya. Jangan redupkan dengan hal-hal yang bisa sekiranya membuat sinar yang memang diberikan ya oleh semesta untuk kalian itu jadi redup. Contohnya kalian itu orangnya ceria, kreatif, hanya karena bisa itu tadi ya physical touch jadi remeh, jadi ini, jadi kalian nggak bersinar lagi. Sesuatu yang dikotori ya, sesuatu yang bersinar
dikotori oleh hal-hal yang sifatnya itu negatif ya. Jadi nggak bersinar lagi. Ya terserah, pilihan. Kalian mau tetap bersinar untuk dunia ini, untuk orang di sekitar kalian, atau kalian ingin menutup sinar atau mungkin talenta, bakat, ya kemampuan, skill dan lain sebagainya yang kalian miliki, kepandaian ya, dengan hal-hal yang mungkin bisa menutupi itu ya. Mungkin dengan hubungan yang seperti ini mungkin kalian jadi pinter, cantik, cakep, ganteng, keren ya. Tapi bisa ituin jadi remeh. Nah, kan sayang. Jadi itu pilihan, ya, pilihan. Monggo terserah. Satu lagi ya. Pesan dari kartu. Bless your heart. Hati-hati sama hati kalian, ya. Pinter, cerdas, bersinar, banyak prestasinya, banyak skillnya, ya. Kemudian hanya karena cinta tidak menjaga hatinya, ya. Jadi orang yang rapuh tidak bersinar, kemudian hatinya hancur. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kalian. Jangan sampai menyalahkan orang lain. Lah dia begini dan begitu. Sebenarnya itu kalau kita ini lagi, review lagi. Karena kita membiarkan orang lain ya mengacak-ngacak hati kita, mengacak-ngacak harga diri kita. Nah, harusnya kita sendiri yang melindungi. Jangan salahkan orang lain. Karena kita membiarkan. Nah, itu aja. Kalau kita terus menyalahkan orang lain nggak akan ketemu. Ya, akan semakin terpuruk dalam kekecewaan ya. Kalau kita tidak melihat ke dalam diri kita sendiri. Sebenarnya kalau di review, kenapa orang bisa menyalahin kita ya, atau mungkin menginjak-injak harga diri kita ya, physical touch kemudian tanpa tanggung jawab datang hanya untuk nafsu ya. Dan mungkin juga mengacak-ngacak hati kita ya, mungkin kita sudah terlanjur berharap atau mungkin kita juga jadi terlanjur suka ya. Karena kita membiarkan itu terjadi. Sebenarnya bisa itu nggak terjadi ya. Kita bisa membentengi jiwa kita, membuat kuat hati kita. Caranya gimana? Jangan jauh-jauh sama agama, itu aja. Wis, ya. Kalau jauh sama agama, jauh juga sama selamat, ya. Selamat bukan nama orang ya, selamat. Ya, jauh sama berkah, sama kebarokahan. Itu aja. Logis kan? Ya. Dekat sama masalah pasti. Itu aja. Jadi silakan dipilih. Spiritual path ya. Jadi sini ada kemelekatan secara spiritual. Oke. Tapi kalau nggak ingin melekat ya dibersihkan ya supaya hidup kalian jadi necessary. Apa? Jadi nyaman, jadi happy, jadi enak ya. Jadi kalau memang kalian sudah terlanjur melekat sama orang ini ya. Kewajiban saya siapa? Ya ada koneksi soulmate ini sulit gimana dong ya. Ya gak ada masalah soulmate, karmic, twin flame. Bagi saya hanya istilah. Kalau memang ingin memutuskan bisa. Lah tapi kalau sana narik terus ya gak ada masalah. Jangan mau ditarik. Ngono ae. So simple. Ya, caranya gimana? Jangan jauh-jauh sama Tuhan. Itu tok. Gak ada yang lain. Ya. Karena aturannya Tuhan. Kalau kalian orang beriman, agama apapun, kan sudah ada aturannya. Ikuti saja itu. Jangan jauh-jauh sama itu. Beres. Ya, nggak enak mungkin karena memang gini loh. Semua itu proses ya, proses. Nggak ada yang tiba-tiba enak ya. Nggak ada. Kadang-kadang berbuat dosa itu memang lebih enak ya, lebih mudah. Ya, untuk kembali lagi untuk menjadi tidak berdosa itu ya wangel aja nih. Siapa suruh berbuat dosa? Intinya seperti itu. Ya, kayak yang saya bilang tadi. Kenapa harus siapa yang bertanggung jawab melindungi hati kita, jiwa kita, harga diri kita, martabat kita, kita sendiri ya. Seperti yang saya bilang tadi. Ini ya. Jadi kalau memang mau berada di jalannya Tuhan ya. Sementara kita sudah jauh ya, mau balik lagi ke jalannya Tuhan. Itu memang penuh perjuangan. Tapi kalau tidak mau berjuang ya gak apa-apa. Tapi kan pilihan ya. Ya lanjutkan saja. Mana yang nyaman ya.
Tapi yang benar, ya yang benar ya di jalannya Tuhan, jangan jauh-jauh sama aturannya Tuhan. Itu aja. Oh, saya jadi kayak ustazah. Omongannya apa sih? Bunda ini kok kayak lah memang gitu. Kartu tarot ini teman-teman, ya. Perlu kalian tahu. Ini tentang kehidupan. Kenapa? Tarot reader, pembaca tarot, baca hidup. Karena apa? Tarot ini tentang kisah hidup manusia. Jangan dipikir ini adalah sesuatu yang mistis yang bisa begini dan begitu. Jangan terlalu halu teman-teman ya. Kebanyakan nonton voodoo kalian ya. Ini hanya tentang ya afirmasi positif ya. Bagaimana saling membuka pikiran. Kadang-kadang orang sepintar apapun dalam menghadapi satu masalah, terutama perasaan, cinta dan sebagainya, kadang-kadang pinternya hilang, tiba-tiba jadi bodoh dan buntu. Ya, kadang-kadang dibuka dengan kartu tarot, diingatkan. Itu aja sih, kartu tarot itu untuk itu, ya, support aja, ya. Apakah dia akan datang? Pasti datang. Aduh, wis aja aneh-aneh rek ya. Apalagi jodoh, maut, rezeki ya. Rezeki nggak selalu uang ya. Kapan proyek saya cair ya? Ojo takokno ndek tarot. Tanyakan bendaharawannya proyek, ya. Itu aja, yang logis-logis saja. Pak bisa dipahami ya. Jangan salah berpersepsi. Gitu. Jadi kalau kalian ingin personal reading di saya, asal tidak ingin tahu tentang yang belum terjadi, apakah dia ingin kembali padaku, ojo takok ke aku, jangan tanya ke saya, tanya tarot reader lain yang bisa memberikan jawaban sesuai dengan keinginan kalian. Ya, saya punya batasan, saya punya prinsip. Jangan jodoh, maut, rezeki dengan hal-hal yang belum terjadi akan terjadi, terawangan ramalan saya nggak mau. Ya, jadi jangan buang-buang uang untuk mau personal reading saya dan berharap jawaban saya seperti yang kalian harapkan. Saya sudah punya batasan dan kalian ikutin itu. Kalau mau monggo, kalau enggak usah. Paham ya? Karena bukannya saya sok ya, bukan. Saya itu menyayangi kalian supaya kalian itu tetap menjaga pemikiran yang positif ya. Kalian punya agama jangan dicampur adukan sama ini, nanti musyrik, nanti syirik katanya ya. Padahal karena memang ini bukan enggak ada hal-hal yang seperti itu ya. Jadi yang urusannya Tuhan ya, jangan menjadi kesyirikan untuk kita. Biar jadi urusannya Tuhan. Kita bagaimana berjuang, berusaha menjalani cerita hidup kita, jangan jauh-jauh sama Tuhan. Iku ae wis. Yang sumpek dihibur dengan yang begini. Semoga ini bisa menenteramkan. Personal reading di saya semuanya berbayar ya. Dengan cara video call seperti ini ya. Kalian lihat tangan saya mengambil kartu dan lain sebagainya, saya membaca. Interaksi langsung, bisa banyak pertanyaan, monggo sesuai dengan durasi yang kalian pilih, 15 menit dan 30 menit ya. Caranya adalah daftar tarot ya. Nulis daftar tarot, kirim ke Kak Flori. Nomornya ada di bawah video ini di deskripsinya. Bukan saya itu Kak Flori. Jangan tulis Kak Flori, halo saya bagaimana ya, nggak usah ya. Cuman ketik daftar tarot tok ya. Selain daftar tarot tidak akan dibalas. Karena Kak Flori juga sibuk mengurusi yang lain. Jadi kalau tarot akan segera lebih diprioritaskan untuk segera diberikan balasan tentang rules, tata cara dan bagaimana caranya untuk bisa membaca personal dengan saya. Apa yang dikirimkan oleh Kak Flori silakan dibaca dengan seksama supaya kalian memahami ya dan kemudian ikuti alurnya. Just it, cuman itu ya. Dan jam kerja kami adalah jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Jadi di luar jam itu mungkin slow respon. Terima kasih banyak yang sudah nyimak. Semoga ini menjadi masukan positif ya, wacana positif karena tujuan saya membuat kartu tarot hanya untuk itu ya. Jangan berharap terlalu halu atau ngadi-ngadi ya. Jadi teman-teman semoga ini bermanfaat positif untuk kalian sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan untuk kalian yang menonton dan sudah buang-buang kuota. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa tonton saya, video-video saya yang lainnya ya di channel ini. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, juga share. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih dan bye-bye.